Sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 15 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Cornelia yang sedang akan mendatangi panti asuhan bersama Fajar. Di sisi lain, di situ Cornelia melihat Dewa, dan setelah itu Dewa marah sekali kepada Cornelia karena kerja tidak becus, dan di situ sangat tersinggung sekali Fajar setelah Dewa mengatakan hal seperti itu kepada kekasihnya yaitu Cornelia. Tanpa basa-basi Fajar karena emosi langsung Dewa dihajar oleh Fajar sampai ngagaleong karena Dewa bicara sembarangan kepada Cornelia. Di situ Dewa merasa kesakitan, namun Dewa tidak kalah set karena Dewa Buana orangnya darah tinggi dan pemarah, tidak mau tersinggung sama orang lain. Di situ Dewa pun membalas dengan pukulan-pukulan sama seperti Fajar memukul Dewa, yaitu Dewa pun seperti itu memukul Fajar sampai keras sekali, sampai ngejongjong sangat jauh sekali. Di situ Fajar kena jab dan pukulan oleh Dewa Buana karena pembalasan. Di sisi lain Dewa tidak ingin dilecehkan oleh Fajar ataupun oleh Cornelia. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terjadi keributan antara Fajar bersama Dewa karena Lia sedang kerja di kantor. Namun sekarang ada panggilan ke panti asuhan untuk bernyanyi, ketemu oleh Dewa. Dewa marah besar. Namun di situ terjadilah keributan antara Dewa dan juga Fajar. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Nana dan Dewa yang selalu romantis ya guys. Sekarang Nana dan Dewa sangat romantis sekali rumah tangganya ya guys. Siapapun orang yang menggugahnya dan musiknya tidak didengar oleh Nana dan juga Dewa. Di situ terlihat Nana dan Dewa yang sedang melihatin Junior. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Nana dan Dewa yang akan pergi ke suatu tempat. Di situ ada Bu Para yang selalu menyalahkan Nana. Sekarang Bu Para dibawa oleh Dewa dan satu mobil, tapi kekeh yang ngarah Parah Buana, antagoni Parah Buana yang selalu menyalahkan Nana terus di depan suaminya itu Dewa, karena Parah Buana akan kekeh memisahkan Nana dan Dewa sampai kapanpun, sampai secara akal pun dan secara apa yang harus dilakukan oleh Parah Buana terhadap Nana akan dilakukan oleh Parah Buana untuk memisahkan Dewa dan juga Nana. Maka dari itu Parah Buana selalu memarahin Nana setiap ketemu dan menyalahkan Nana setiap dimanapun dia ketemu. Oke guys, singkat cerita di tempat panti asuhan. Di situ walaupun tragedi telah terjadi antara Fajar dan Dewa, di situ tetap Fajar memperlihatkan yang terbaik untuk bernyanyi dan menghibur anak-anak panti asuhan. Dan Cornelia pun sangat senang kekukuhan dan keteguhan Fajar setelah terjadi tadi dengan Dewa, dan Dewa pun di situ melihatin Fajar bernyanyi sangat tenang sekali. Di situ terlihat ibunya Cornelia yang memandang ibunya Fajar yaitu Tante Merlin. Di situ ibu Cornelia mengatakan kepada Tante Merlin bahwasanya saya tidak sudi anak aku dinikahin dengan anak kamu, ungkap ibunya Cornelia kepada Tante Merlin. Di situ sama-sama keras, sama-sama tersinggung. Maka dari itu Tante Merlin pun berkata kepada ibunya Cornelia bahwasanya aku juga tidak sudi Cornelia menikah dengan anakku Fajar, ungkap Tante Merlin kepada ibunya Cornelia. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Ronai Buanai. Karena kembalinya Ronai, di situ terlihat Kelvin yang sedang memarahin Priska karena
Priska sudah teledor dan Priska sangat mendapatkan kesalahan yang sangat fatal sekali. Dan di situ Priska mengakui bahwasanya aku sedang bicara sendirian, datang Roni, dan Roni telah mendengarkan bahwa Pak Kelvin adalah, maaf, Wilson adalah asli Pak Kelvin. Maka dari itu Roni sudah mengetahui Pak Kelvin itu yang sebenarnya asli, bukan bukan Wilson, yaitu Kelvin. Nah di situ terbongkarnya rahasia Wilson adalah Kelvin. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Pajar yang sangat terkejut dan kaget karena di situ ada keributan dan Mbak yang ada di panti asuhan terdorong, dan untung di situ sontak Pajar menangkapnya dan di situ saling berpandangan. Memang itu yang diharapkan Cornelia, diharapkan Tante Merlin, bahwasanya Pajar harus menikah dengan gadis ini. Di situ sangat setuju sekali. Di sisi lain Pajar memohon kepada mamahnya, yaitu Tante Merlin, bahwasanya Mama jangan lakukan hal ini kepadaku. Aku sangat mencintai Cornelia. Aku sangat mencintai Koko. Aku memohon kepada Mama jangan jodohkan aku dengan gadis yang aku tidak cintai. Di situ langsung Pajar pun mengatakan hal itu kepada mamanya dan langsung berkata Tante Merlin kepada Pajar, Pajar, seandainya kamu nikah dengan gadis itu, kamu akan bahagia dan akan senang di rumah tangga kamu, menjadi rumah tangga yang harmonis dan bahagia sekali, ungkap Tante Merlin kepada Pajar. Karena Tante Merlin sangat setuju Pajar menikah bersama gadis yang ada di panti asuhan tersebut. Nah, oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Lia. Lia setelah mendengar perkataan-perkataan antara kedua belah pihak, mamahnya bersama Tante Merlin yang semua tidak menyetujui hubungan Lia bersama Pajar. Di situ malah Lia melihat gadis yang ada di panti asuhan tersebut. Lia agak cemburu karena pandangan Pajar dengan gadis itu sangat menyentuh dan sangat ada rasa suka di hatinya. Maka dari itu Lia pun nunduk karena merasa malu. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata yang kurang jelas dan cerita ini kurang merena dan bahasa plutat pletot. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya karena Mimin tas ngabudah rada balelol. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para bunda dimanapun kalian